Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi soundman sound system Indonesia ya, para pecinta sound system Indonesia. Ya, pembahasan saya pada hari ini ya, saya akan membahas kenapa ya kok bisa spool transducer ya bisa terbakar. Ini contohnya ya. Nah, ini lantas yang bagian sini ini ya, ini hitam ya, ini terbakar. Sedangkan yang ini masih utuh ya. Kenapa kok bisa ya spool transducer, spool speaker ini terbakar gitu ya. Oke, yang pertama yaitu ketika Anda memilih suatu komponen speaker ya, itu tidak dilengkapi dengan buku panduan atau tidak jelas speakernya itu buatan dari mana, respon frekuensinya berapa. Nah, maka itulah yang menjadikannya spool speaker terbakar. Karena mengapa? Tidak ada yang namanya buku manualnya. Jadi kita mau masukin frekuensi berapa nggak tahu, SPL nya berapa nggak tahu. Nah, tuh, dan dibuat oleh siapa, menggunakan bahan apa lah. Jadi itu bisa membuat voice oil terbakar kalau pabrikannya itu memakai bahan yang sembarangan, yang tidak khusus, yang tidak seperti originalnya. Dan itu salah satu penyebab voice oil sering terbakar ya. Dan yang kedua yaitu ketika Anda menggunakan power amplifier yang wattnya lebih kecil daripada watt transducer ya. Misalnya transducer ini 8 ohm di 1000 watt. Misalnya Anda menggunakan power amplifier yang wattnya hanya 500 watt. Lantas kalau Anda kencangkan suaranya, Anda cut rendah ya, Anda cut misalnya subwoofer ya, terus power Anda terlalu kecil, maka yang terjadi power Anda akan protect ya, dan mengeluarkan tegangan DC offset. Lama-lama voice oilnya pun akan terbakar karena kemasukan tegangan DC. Dan untuk zaman sekarang power amplifier itu biasanya menggunakan ampere yang gede ya, menggunakan ampere yang gede dan juga menggunakan voltase yang tinggi. Ketika voltasenya tinggi itu keluar ke spool speaker dan dia kemasukan secara terus menerus, maka dia akan terbakar voice oilnya. Makanya Anda harus menggunakan power amplifier yang lebih besar daripada transducer ya, yang wattnya lebih besar daripada transducernya. Lalu seberapa besar? Ya, misalnya speaker ini misalnya 1000 watt, Anda lebihin saja 20% ya. 20%-nya kurang lebih ya 100 watt, maka Anda harus menggunakan power minimal 1100 watt 8 ohm untuk speaker 8 ohm 1000 watt. Lantas batasnya berapa? Batasnya power amplifier untuk speaker ya, misalnya ini 1000 watt, maksimal peaknya itu sebenarnya 4 kali dari watt speaker. Jadi kalau ini 1000 watt, peaknya 4000 watt, maka power yang akan Anda gunakan itu harus 4000 watt 8 ohm untuk mendorong speaker 1000 watt 8 ohm, dan itu akan aman. Mungkin kalau Anda cutnya terlalu rendah ya, terus Anda SPL-nya kencengin, Anda kencengin, maka yang akan
putus itu bukan di voice oil namun di kabel kumis kucingnya ya. Jadi ini misalnya ya, Anda pakai speaker misalnya ya, Anda pakai power terlalu besar, ini distorsi ya, distorsi sampai kenceng, maka putus di kabel kumisnya karena ini terlalu naik turun daun speaker tersebut ya. Maka amanlah jika Anda memakai power yang lebih besar daripada watt transducer ya. Oke, lantas di sini saya membawa ya satu contoh transducer dari PT Sinar Baja Elektrik ya, yang biasa mendunia yaitu ACR ya. Ini saya di tipe ACR 15600 Black ya. Dan di sini ada tulisan maksimal power, ini sebenarnya 500 watt ya, maksimal power. Ini tulisan maksimal itu bukan berarti Anda memilih power amplifier lebih kecil, bukan. Ini maksimal di 8 ohmnya itu 500 watt. Maka berapa power yang harus digunakan untuk speaker ini? Nah, kita hitung ya. Itu 8 ohm. 8 ohmnya yaitu 500 watt. Maka speaker tersebut 8 ohm membutuhkan power amplifier yang berdaya lebih dari 500 watt di 8 ohmnya. Berarti power ini speaker ya, ini speaker. Maka powernya ya, power yang kita gunakan untuk mendorong speaker 8 ohm 500 watt, kita pilih yang 8 ohmnya di 2000 watt. Lantas ini akan mengamankan transducer tersebut karena lebih besar ya watt power amplifier daripada watt speakernya. Dan di sini Anda juga harus memasang yang namanya limiter agar speaker Anda ini aman. Karena limiter itu istilahnya pembatas lah. Jadi kalau Anda memasukkan frekuensinya SPL-nya terlalu tinggi pada mixernya, maka dia akan dibatasi ya, distorsinya dibatasi, kencangnya dibatasi oleh yang namanya limiter tersebut. Jadi speaker Anda ini aman. Bukan kok berarti voice oil terbakar karena kebesaran power amplifier, itu bukan. Istilahnya ginilah, Anda beli mobil pick up ya, yang maksimalnya misalnya 1 kuintal, Anda beri beban 2 kuintal, kan nggak mungkin kan nggak kuat misalnya. Juga ini dianggap saja sebagai kendaraan ya, atau penggeraknya. Ini penggeraknya dan ini bebannya yang dibawa. Oke, ini penggeraknya, ini beban yang dibawa. Jadi Anda itu bebannya harus lebih enteng daripada ya yang membawanya. Istilahnya kalau Anda itu tadi beli kendaraan maksimal 1 kuintal, kan nggak mungkin Anda kasih 2 kuintal, pasti nggak kuat ya toh. Jadi voice oil terbakar itu karena ya yang pertama tadi yaitu transducernya, atau Anda beli speaker itu abal-abal atau KW atau grade A biasanya. Yang kedua yaitu power amplifier lebih kecil daripada transducer, artinya watt power amplifier lebih kecil daripada watt transducer. Yang lainnya ya transducer dan juga power amplifier kalau Anda merakit itu harus dikasih yang namanya limiter untuk pembatasan frekuensi ya. Jadi biar aman.
Oke, mungkin itu pembahasan saya pada kali ini. Kalau Anda kurang jelas ya masalah per sound systeman, itu Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat di channelnya Indonesia Sound System Revolution. Jangan lupa di subscribe. Dan juga untuk tanya jawab sound system bersama On Stress ya, bersama Pak Michael, Anda bisa mengunjungi ya, yaitu di channelnya Maestro Musik Surabaya ya. Kalau Anda ingin beli transducer, speaker, SPL audio untuk tipe berapa Anda bingung, Anda bisa melihatnya di channelnya SPL Audio Profesional ya. Dan untuk perkembangan seluruh sound system Anda bisa melihat channelnya RCF ya. Itu RCF adalah salah satu brand transducer, brand speaker yang sangat mendunia ya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.